Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita kembali berjumpa dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh yang berasal dari Yogyakarta, yang merupakan salah satu pengusaha yang bisa dikatakan sukses di bidang developer seperti itu. Ada Bapak Muhammad Solikin ya Pak ya? Atau Ya. saya manggilnya Mas aja kali ya? Oke, Karena Mas. masih muda, Mas. Siap, Siap, Mas. dari Jogja juga, masih Ya. muda juga. Kita panggil Oke, Mas aja. oke. Jadi Mas Solik ini merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang developer begitu Mas ya? Ya. Dan juga merupakan Wakil Ketua Umum Apersi, Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia. Nah, Mas Solikin pertama-tama sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai perjalanan Mas Solikin, tentunya dari ya menjadi seperti pengusaha seperti sekarang ini, mungkin boleh diceritakan seperti apa masa kecilnya Mas? Lahir waktu itu di daerah Jogjanya di mana begitu dan seperti apa kehidupan masa kecilnya baik? Ya, makasih Mas MC ini. Kalau kita cerita masa kecil gitu ya, saya itu berasal dari daerah yang terpencil, daerah Yogyakarta. Tapi daerah Yogyakarta kadang saya mau menyebut saya dari Jogja itu agak malu karena daerah saya itu terpencil sekali kan gitu. Daerah yang tandus, daerah yang gersang pada saat itu ya, itu daerah Gunung Kidul namanya. Tetapi walaupun saya dari daerah Gunung Kidul yang memang secara geografis itu tandus, gersang, susah cari makan waktu saya kecil, itulah yang memang membentuk mayoritas orang Gunung Kidul itu untuk kuat ketika sudah melangkah keluar rumah. Baik. Itu jadi berbekal itu ya alhamdulillah sampai dengan posisi saat ini saya bisa berada di Jakarta mengadu nasib, dan paling penting adalah ketika kita melangkah ke luar rumah jangan menengok ke belakang lagi ke rumah. Artinya seluruh beban hidup, beban biaya dan segala macamnya itu kita sebagai pribadi harus betul-betul mandiri. Baik. Jangan tanya ke orang tua lagi. Kalau orang tua itu khusus minta doa saja. Iya. Itu Bang Edi. Siap. Nah, waktu misalkan masa SD itu dihabiskan di mana, Mas? SD, SMP, SMA? Bisa SD diceritakan itu mungkin? ketika SD itu, nah ini sebuah perjuangan juga. Ketika SD dengan latar belakang orang tua kami yang memang hanya petani, kita tidak mengenal adanya sepeda, kita tidak mengenal ada motor, apalagi naik mobil kan gitu. Ya sudah, kita harus jalan kaki. Gitu. Ternyata ketika jalan kaki ini membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Cuman ketika memang kita dari jalur jalan kaki ke rumah itu kan juga tidak pendek. Kurang lebih ya pulang pergi 20 km lah kita jalan kaki. Lumayan pegel, tetapi ketika di dalam perjalanan itu disitulah kita ditempa, dibina bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita mengenal alam yang kita lalui itu. Bahkan sedikit kadang kita juga iseng nih sebagai anak SD nih, kadang ada mangga tetangga biasa datang itu, ya biasa kan gitu, kita lempar, kita maling, ada apa gitu, biasalah Biasa gitu, ya itu masa itu. kecil lah. Iya, Tapi iya, itu iya. kalau kita kenang di posisi saat ini, ketika kita berjalan kaki, waduh rasanya sangat nyaman. Bahkan sekarang kalau yang udah sukses pasti olahraganya jalan kaki nih. Jalan kaki ya. Gitu. Gambarannya seperti itulah, kita harus pulang pergi ke tempat sekolahan kita itu di SD itu. Dulu saya di SD Nglipar ya, kebetulan saya dilahirkan di daerah Pengkol. Itu saya harus 10 km itu berangkatnya, pulangnya 10 km juga, kecuali kita muter nih, kalau pulang kan kadang muter lewat mana kan gitu ya. Nah, disitulah kita betul-betul di tempat itu tadi. Ya cuman ya kita kalau pas lagi pulang mengelus juga, SD yang saya dulu sudah rata dengan tanah. Udah nggak ada gitu. sekarang, Mas? Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Sudah nggak ada. Baik. Ya nggak Tinggal tahu. kenangan lah ya. Tinggal kenangan gitu aja lah. Siap. Nah, lalu ketika waktu SMA atau juga SMP dan juga SMA ini, apakah sudah mulai aktif berorganisasi ikutan Mas? Karena mengingat profesi sekarang kan juga sebagai Wakil Ketua Umum sebuah asosiasi begitu. Apakah mungkin waktu sekolah sudah mulai berorganisasi begitu? Nah, ketika sekolah waktu SMA ini bagi saya juga suatu berkah gitu ya. Ketika saya mulai dari SMP, saya di SMP Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah ini saya juga sudah mulai berorganisasi di tingkat kelas nih. Ketika SMA ya kita aktif di OSIS kan gitu. Nah, ada yang cerita yang cukup unik juga nih. Kebetulan saya itu termasuk ya
kalau dibilang pinter enggak, Iya. bodoh juga enggak. Tapi saya selalu ranking 16, Mas. Oh, siap. Gitu, ranking siap. 16 dari 16. 17 siswa. Nah itu hebatnya di tempat saya. Karena saya dulu ketika saya mau masuk ke jurusan itu, kebetulan saya dibimbing oleh namanya Pak Slamet. Beliau masih sehat sekarang dan juga menjabat di DPRD juga pernah. Sekarang di DPR di provinsi. Beliau menyarankan saya, memanggil saya, Solihin, kamu masuk ke sekolah yang jurusan A1 nih kan gitu. Karena mungkin melihat kekurangan murid, mungkin ada standarnya itu ya. Ya cuman ya rankingnya selalu kalau nggak 16 ya 17. Dari 17 siswa kan gitu. Betapa kita sulitnya waktu itu kan gitu. Ya cukup lah kalau kita mengenang masa lalu ya karena dulu sekolahnya kan cuman bawanya buku satu terus kita lipat kita kantongin kan gitu. Siap. Gambarnya begitu. Baik. Nah ada cerita juga Mas katanya kan waktu ketika sudah lulus SMA tahun 90-an ini sempat langsung berangkat dari rumah gitu kan pamit ke orang tua buat merantau langsung ke Jakarta, itu gimana ceritanya? Nah itu sesuatu yang memang kalau kita sampaikan ke teman-teman mungkin ini jangan dicontoh gitu kan, tetapi ini juga menjadi inspirasi buat saya. Ketika dari 17 orang itu ketika lulus bersama-sama, alhamdulillah saya tidak ranking di luar 10 besar gitu. Akhirnya ranking saya malah bisa masuk di 4 besar waktu itu. Nah, ketika masuk 4 besar lagi-lagi saya agak berkecil hati ketika mayoritas teman saya itu mengikuti pendidikan yang masuk jalur perguruan tinggi. Oh, baik. Nah, sama orang tua saya dulu disarankan untuk kursus gitu kan, kursus sama ibu saya terutama disarankan untuk kursusnya kursus komputer, mudah-mudahan ini menjadi bekal gitu kan. Tetapi dalam perjalanan kursus itu kan dulu di Gunung Kidul itu ada namanya angkutan ya, angkutan ya kita pulang pergi ya capek juga. Gengsi juga kan gitu. Kita soalnya dulu minta motor nih, minta motor nggak dikasih kan gitu, nggak dibelikan kan gitu. Ya dulu kan karena emosi, udah saya ngabur aja ke Jakarta tanpa ngomong kan gitu. Yang anak hilang, padahal saya juga ngumpet di tempat tante om saya kan gitu. Ya akhirnya ya dari situ om saya menyarankan, udah kamu pulang lagi, kamu izin sama orang tua, kamu minta doa restu, baru kamu ke Jakarta. Ya mulai saat itu setelah menyelesaikan kursus, saya baru ke Jakarta. Baik. Nah, pemirsa Antv, nanti setelah ini kita akan cerita bagaimana kisah hidup Mas Solihin itu ketika sudah beralih ya ke Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Mas Solihin, dan tadi di segmen sebelumnya beliau sudah bercerita bagaimana tentang kehidupan masa kecil ketika masih di Gunung Kidul ya di Yogyakarta, tentang bagaimana masa SD, SMP maupun juga SMA yang dilewati. Nah, kita sekarang akan menanyakan atau juga akan berbincang mengenai soal bagaimana akhirnya Mas Solihin hijrah ke Jakarta. Tadi juga sudah disebutkan alasannya gitu kan, diantaranya adalah ngamuk ya, alias ngambek karena nggak dibelikan motor. Nah, tapi Mas, proses kehidupan ketika itu di Jakarta, ya kan, dari lulus SMA sempat kursus juga langsung ke Jakarta, itu bagaimana kehidupan di Jakarta? Apakah memang saat itu tinggal sendiri kah atau mungkin menumpang di keluarga yang lain atau bagaimana begitu? Ya, ketika di Jakarta memang saya masih numpang di om saya kan gitu. Kebetulan saya ada kakak yang memang sudah di Jakarta. Ketika di Jakarta saya baru tahu nih, karena saya sudah punya prinsip bahwa saya tidak akan menoleh ke belakang, tidak akan merepotkan orang tua. Saya nggak bisa makan pun saya tidak akan telepon orang tua, tidak akan ngabari orang tua. Dulu belum ada telepon ya, kita belum ada telepon ya, dulu masih berkirim surat lah. Kita tetap, saya berprinsip, saya berpegang teguh kepada keyakinan saya, mau makan mau apa segala macam, yang penting tidak merugikan orang lain. Saya harus tetap cari, tidak mau mereka dapatkan orang lain. Akhirnya saya minta sama om saya, om saya minta ikutan kerja apa aja. Ya oke, diterima sama om saya kan gitu. Ternyata pekerjaan yang diterima om saya adalah bekerja di sektor properti, di perumahan. Nah kan saya juga dari kampung nggak punya basic apa-apa tentang perumahan kan gitu. Sama om saya, sudah kamu sekarang jadi asisten. Asisten kalau bahasa kerennya ya, kalau bahasa developernya ya kenek lah. Untuk jadi kenek pertama kali
selama 2 minggu itu saya tugasnya hanya bersihin got perumahan. Baik. Masuk-masuk got, bersihin segala macam. Nah, mungkin karena om saya melihat kasihan gitu kan. Dulu kulit saya putih, Mas. Oh, kan sekarang kan gitu. Dulu kulitnya putih. Iya. Nah, melihat itu om saya kasihan. Yaudah kamu sekarang jadi belajar jadi tukang plester, Iya, baik. pasang bata. Ternyata nggak bakat juga kan gitu, nggak bakat juga kan gitu. Ya sudah akhirnya disuruh, dah sekarang kamu jadi asisten saya pribadi. Kamu nyatetin pembelian pengeluaran material, kemudian kamu rekap gajian tukang-tukang, gajian kenaik kamu rekap tiap minggu, kamu nanti yang bayar. Disitulah proses saya mulai dapat uang. Baik. Kan gitu. Jadi tiap minggu sudah dapat uang, ya alhamdulillah. Mulai disitulah belajar cari duit kan gitu. Tetapi ya karena keinginan untuk kita terus maju, kita cari peluang lain. Baik. Dan kakak saya dulu bekerja di sebuah toko kaset namanya. Akhirnya kita singkat waktu kita masuk ke toko kaset. Jaga toko kaset itu ada di Pondok Indah Mall, ada di mall-mall lah. Di kan mall-mall gitu. seperti Kita itu. sekitar 10 bulan lah kerja di toko kaset. Tahun berapa itu kira-kira, Mas? Tahun 94 ya. 94-an ya. 94 Baik, ya. Saya masuk Jakarta 93. Nah, pada saat itu ketika sudah bekerja itu apakah sambil berkuliah, kan berjalan proses kuliah atau mungkin full bekerja sama sekali? Jadi pada saat ketika saya kerja di toko tadi, akhirnya saya juga minta lagi nih sama si tante, mosok saya kerjanya di toko tiap hari berdiri dari pagi sampai malam kan gitu. Saya pengen sesuatu yang lain. Akhirnya saya direkomendasikan untuk bekerja di perusahaan swasta, perusahaan lighting dulu, lampu. Dulu ada namanya grupnya Artolet gitu ya, atau apa dulu Creation. Saya masuk ke sana, saya jadi marketing, gitu karena memang saya lebih senang komunikasi sama orang, komunitas itu seneng gitu ya, sehingga masuk ke dunia marketing tidak sulit. Nah ketika masuk dunia marketing, saya ada kawan saya, senior saya yang sudah kerja di BCA nawarin nih, ini ada lowongan nih, tahun 96 waktu itu. Baik. Ada lowongan pekerjaan di BCA, coba kamu ngelamar. Akhirnya saya ngelamar tuh dengan berbekal yang saran ibu saya tadi, dengan saya kursus komputer itu tadi, itu menjadi modal saya untuk masuk ke BCA tahun 96. 6 ya. Ternyata di situ Mas kepake akhirnya. Nah, akhirnya kepake Dulu di situ. enggak ya? Dulu enggak berpikir gitu. ke sana. Dan dimulai masuk BCA ya saya mulai kuliah lagi kan gitu, sudah ada gaji yang lumayan lah dulu di BCA. Siap. Gitu. Nah itu waktu ketika masuk pertama BCA jadi staf biasa atau jadi apa? Saya jadi typist namanya. Typist itu tukang ketik. Oh, oke. Tukang ketik gitu. Jadi ada bos saya ngasih kerjaan ngetik. Ketika interview dulu waktu masuk, kamu bisa nggak ngetik begini, gambar begini, begini. Saya punya ijazahnya nih gitu kan. Padahal ya nggak bisa suruh ngetik gitu. Karena model komputer di kampung sama di sini bedanya sama perbankan udah beda jauh banget kan gitu. Tetapi saya punya keinginan, saya terus harus belajar. Saya terus harus belajar sehingga dari typist itu kemudian saya jadi staf admin kredit waktu itu, kemudian berproses panjang jadi analis dan sebagainya, sampai saya 16 tahun tuh di BCA. 16 tahun? 16 tahun saya luar di BCA. biasa. Terakhir posisi jabatan apa, Mas? Nah, soal jabatan lebih unik lagi nih. Karena saya bercita-cita saya di BCA cukup alhamdulillah. Gitu. Tetapi saya pasti tidak akan kaya. Saya tidak bisa menciptakan namanya lapangan kerja. Saya sudah bercita-cita ketika masuk BCA, sudah lulus kuliah dari BCA juga. Sebelum umur 40 tahun, saya cita-cita saya harus resign. Itu apapun kondisinya. Baik. Kebetulan pas waktu 38 tahun lah saya resign. Tetapi proses selama di BCA itu mulai 2010 tuh saya sudah mulai bisnis. Di BCA itu kan komunitasnya banyak tuh, teman-teman kan sibuk semua. Betul. Teman-teman saya itu dulu cuman nyari orang yang bisa dipercaya untuk renovasi rumah. Dan itu peluang karena saya punya pengalaman jadi kerja tukang tadi kan gitu. Saya panggil om saya aja, om ada pekerjaan begini-begini, saya dapat hasil. Lama kelamaan saya bikin perusahaan, saya bikin PT kan gitu, bikin PT. Kita menjadi vendor-vendor di perusahaan itu, jadi kerjanya sambilan kan gitu. Jadi kerja sambilan, ya akhirnya BCA lah yang betul-betul memang
memberikan saya pelajaran yang sangat luar biasa tentang bisnis. Gitu. Jadi apa ya, ya memori yang sangat sangat bagus. Cuman kan nggak enak juga kita selama ini kita korupsi waktu ya bisa dulu. Cuman supaya bisa korupsi itu saya harus posisinya di mana sih kan gitu. Setiap saya ikutin tes jabatan, saya pasti selalu saya gagalkan. Saya tidak berniat untuk itu karena saya sudah bicara resign. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan masuk ke serikat pekerja. Gitu supaya kalau di serikat pekerja kan di mana-mana kan cukup disegani, mau ditegur nggak berani yang Iya. Ya udah kita yang lain pada demo gitu kan, saya bisnis aja meeting gitu, tender gitu. Baik. Berarti memang kalau misalkan seandainya Mas ikutan tes lulus gitu kan, bisa dikatakan lulus berkali-kali, mungkin jabatannya bisa dikatakan sudah tinggi ya, 16 tahun ya? Kalau memang tadi 16 niatnya tahun ya mungkin manajer sudah dapat. Sudah dapat ya? Sudah pasti dapat. Tapi karena memang niatnya tadi pengen resign itu kan di umur sebelum 40 itu tadi, akhirnya ya udahlah. Saya sudah paralel di jalan. Ya ini sebagai karyawan, bisnis saya juga sudah berjalan. Hasil bisnis saya itu ya melebihi dari take home pay waktu saya di BCA. Baik. Itu ada cerita unik juga waktu kita udah di serikat pekerja. Suatu ketika teman-teman dari HRD ngajak makan siang, biasanya kan saya kemana-mana bawa motor. Level saya level saya itu nomor 2 dari bawah Mas di BCA itu. Setelah office boy baru saya kan gitu. Siap. Nah, karena saya di sekjen waktu itu saya pernah jadi sekjen serikat BCA Bersatu, sehingga saya bisa langsung head to head tuh ke manajemen gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung diskusi dengan manajemen. Gitu. Dan suatu ketika setelah makan siang Pak Solihin pulang naik apa kan gitu. Ya biasa Pak, kita pulang kan gitu. Padahal dia lagi nyender di mobil saya. Jadi orang HRD itu taunya ketika orang SP itu maunya minta-minta gitu terus. Kan gitu. Enggak juga kan gitu. Kita juga punya kemandirian. Ya mungkin malu juga nanya saya. Padahal saya bawa mobil tahun itu udah untuk level saya udah nggak mungkin. Saya udah mobilnya udah sedan lah istilahnya gitu. Mungkin ingatnya motor terus kan. Gitu. Baik. Wah, seru sekali pemirsa Antv ya. Nanti jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tentunya setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Mas Solikin yang merupakan seorang pengusaha properti atau mungkin developer dan juga wakil ketua umum Apersi. Nah, tadi beliau sudah cerita bagaimana kisah hidup setelah lulus SMA, lalu merantau ke Jakarta dan akhirnya bisa dikatakan merasakan beberapa pekerjaan yang akhirnya mengantarkan beliau punya bisnis sendiri ya setelah bekerja di salah satu bank di Indonesia. Nah, Mas berbicara mengenai soal proses panjang membuat bisnis terutama di bidang properti atau mungkin developer itu apa motivasi Mas tiba-tiba akhirnya berpikir bahwa kayak mungkin saya cocok nih bekerja di bidang ini, apa mungkin karena pengalaman pertama bekerja tadi sebagai ya katakanlah gitu kan memang di bidang itu atau mungkin ada hal lain gitu? Ya kalau kita menentukan bagaimana kita berbisnis memang di awal apapun yang memang menjadi peluang bisnis saya harus coba. Suatu ketika saya pernah belanja palawija dari kampung ke sini jual ke pasar itu pernah melakukan itu. Ketika kita memutuskan untuk bisnis properti, saya berkeyakinan ada namanya sandang pangan papan. Nah, saya ngambil kebetulan di papan. Betul. Itu papan itu kan adalah kebutuhan yang pokok. Nah, ketika saya keluar dari pekerjaan, akhirnya saya memiliki banyak waktu luang untuk melangkah menentukan bisnis. Disitulah saya bergabung dengan teman-teman Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang memang secara Jabodetabek luar biasa komunitasnya. Disitulah secara sosial, secara dalam tanda kutip politik ya, kita lebih dibentuk lagi. Ketika kita berteman dengan teman-teman IKG, kita dibentuk dari rasa memiliki terhadap kampung halaman itu seperti apa, memperjuangkan kampung halaman supaya tidak dipandang sebelah mata oleh kabupaten-kabupaten lain. Itu kita dorong tuh ketika masuk ke IKG, ya ayo kita dorong bersama-sama gitu. Pada akhirnya kembali lagi kalau kita mau menentukan bisnis adalah relasi dan komunitas itu menjadi faktor yang penting gitu. Komunitas tentunya di sini market, kemudian juga kita dengan relasi kebetulan kita juga bisa menjadi awal pembelajaran kita
komunitas itu, relasi kita itu memang yang mengajari kita. Nah akhirnya saya juga masuk ke asosiasi yaitu Apersi. Gitu kan. Nah ini di teman-teman Apersi kan dengan anggota yang saat ini 3.500 di 24 provinsi DPD. Nah itu kita terbentuk di situ hingga menjadi ya alhamdulillah proyek kita saat ini berjalan kan gitu. Ada beberapa proyek, ada di Villa Kebun Raya Cibinong, kemudian ada di Cikarang juga. Dan sekarang saya juga sudah mulai menengok kampung nih, kan gitu, menengok kampung supaya saya juga ada kontribusi, walaupun sifatnya kecil nih kontribusi. Saya berencana membuat perumahan di sana, kemudian ada sedikit nanti mungkin homestay sama ya untuk wisata lah kecil-kecilan, karena itu. Tapi untuk melangkah sampai ke sana, hal yang harus dipersiapkan adalah mental. Betul. Itu karena ketika kita di lapangan, baik di properti itu ada namanya ya banyak faktor lah, apalagi di Indonesia ini kan banyak ada namanya ya teman-teman yang memang belum mendapatkan pekerjaan, datang dengan ada yang halus, ada yang kasar, ada yang berseragam, kan gitu. Kita harus betul-betul bisa memahami kebutuhan dan bisa mengajak mereka untuk sinergi supaya tidak terjadi benturan. Itu jadi kalau di properti itu paling penting. Dan juga yang paling penting karena basic saya di perbankan, komunikasi dengan teman-teman perbankan jauh lebih mudah. Itu mau kita butuh modal kerja, mau butuh PKS supaya KPR-nya jalan, konsumen jalan, itu jauh lebih mudah. Saya kira itu. Baik. Nah, lalu berbicara mengenai soal lika-liku bisnis properti, Mas, lain tadi masalah apa ya katakanlah mental banyak dari sana sini misalnya gitu ya. Kira-kira hal apa lagi nih yang bisa dikatakan menjadi tantangan? Terutama mungkin saat pandemi seperti ini, apakah kira-kira menjadi salah satu tantangan juga begitu? Nah, kadang tantangan itu bukan dari alam sekitar. Kadang tantangan itu datangnya dari undang-undang yang telah diundangkan, peraturan. Itu contoh misalkan. Saat ini developer itu semuanya kesusahan dengan namanya perizinan bangunan gedung. Sudah ada kemennya, sudah ada regulasinya, tetapi ini tidak bisa berjalan. Itu. Jadi kami di asosiasi betul-betul teriak nih sekarang nih, harus ada solusi nih. Karena ketika kita berinvestasi, namanya developer itu ketika berinvestasi kemudian membayar kewajiban pajak, developer itu paling awal membayar kontribusi pajak, gitu ya. Jadi kita membayar, kita ini orang taat pajak nih, harus semuanya taat pajak, harus membayar pajak. Tetapi ketika sudah menjadi tanah, mau dikembangkan, kalau perizinannya tidak jalan, ya akan sulit kita untuk mengembangkan. Nah ternyata saya pelajarin juga kalau kita begini terus, gitu loh. Saya juga nggak bisa kalimat untuk menyampaikan suatu pendapat, mungkin nggak akan didengar oleh presiden. Padahal presiden sudah menyampaikan dalam investasi itu harus dipersingkat bla 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 bla. Tetapi secara aturan kepentok adanya Perda, adanya Kemen dan sebagainya. Jalurnya harus kemana? Ternyata saya analisa jalurnya ya harus ke jalur politik. Jalur politik kita harus ambil ke situ, gitu supaya dalam menentukan undang-undang. Karena ketika dibentuk Perda ternyata harus ada namanya rapat DPRD, gitu kan? Ada rapat DPRD dan rapat DPRD tentunya harus ada anggaran dan sebagainya, supaya ketemu nih, supaya PAD di daerah tersebut bisa ada. Nah sekarang ketika ditarik ke pusat, PAD-nya nggak ada, retribusinya nggak ada. Nah makanya kita teman-teman di Apersi kebetulan sudah banyak berkecimpung juga di politik. Nah dengan saya melihat itu, wah ini kalau ini gini caranya saya juga suatu saat harus siap terjun masuk ke politik. Sejauh ini bagaimana, Mas? Sudah ada kendaraan? Sejauh ini alhamdulillah baru-baru ini sudah ada kendaraan ternyata yang meng-hire saya kan gitu. Dan kita mengajukan alhamdulillah diterima, tinggal nanti gebiar politiknya seperti apa ya harus kita cermati. Tetapi ya ketika kita berpolitik, pikiran kita harus betul-betul
untuk masyarakat Indonesia. Betul, betul seperti itu ya. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai soal target politik Mas Solikin juga nih pemirsa Antv ya, tentunya selain bagaimana melihat tadi sulitnya perizinan ya Mas ya Betul. ketika pengen mengembangkan, terutama kan perumahan juga kan banyak yang subsidi juga untuk masyarakat kelas menengah ke bawah gitu kan. Tapi ketika perizinannya sulit tentu akan menjadi hambatan juga pastinya. Nah, jadi jangan kemana-mana untuk pemirsa Antv, nanti kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Mas Solikin, dan tentunya tadi kita sudah berbincang mengenai soal bagaimana awal perjalanan mula beliau menjadi seorang pengusaha developer, sekaligus juga sedikit bagaimana lelikunya gitu ya menjadi seorang pengusaha ini. Nah, Mas berbicara mengenai soal politik gitu kan, karena tentunya banyak pengusaha yang juga akhirnya terjun ke dunia politik begitu. Karena itu tadi gitu kan, untuk ya katakanlah agar kita bisa mengontrol regulasi begitu ya, supaya dimudahkan dalam hal apapun. Nah, tapi ketika politik itu ketika Anda misalnya gitu kan ke depannya siap untuk terjun di politik, ini kira-kira hal apa saja yang memang sudah disiapkan begitu? Ya, kalau kita mau terjun ke dunia yang baru ya, ini politik kan bagi saya adalah hal yang baru. Tadi saya sampaikan di awal itu, apa sih yang harus kita siapkan ketika kita ini menjalankan sesuatu, apalagi kita bisnis, kemudian politik dan sebagainya. Ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, saat ini saya sedang giat juga untuk di sisi pangan. Itu saya juga bersama teman-teman mendirikan namanya Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia. Baik. Di situ kita juga sudah meng-create kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya pabrik pupuk gitu ya. Nah, di Indonesia pertanian ini adalah landasan utama. Nah, ketika saya bisa mengkombin antara sandang pangan papan dan didukung oleh kebijakan politik, itu sangat berdampak efektif untuk memperbaiki ekonomi bangsa Indonesia. Gitu. Ketika kita masuk di ketahanan pangan, ya kita kan namanya yang saya kan sudah bergabung di salah satu partai politik nih. Nah, saya kan harus memberikan contoh gerakan perubahan. Baik. Mungkin Mas Anji nanti udah bisa lihat Oh, gerakan perubahan itu warna apa kan? Iya, betul, Bang. Nah, itu udah bisa kita lihat. Nah, disitulah saya akan mulai gerakan elemen-elemen terutama yang milenial nih. Jadi milenial itu jangan sampai ketinggalan. Jadi ketinggalannya hanya jangan cuma selfie talk. Ketika milenial bisa menjadi seorang petani, ketika milenial bisa menjadi seorang peternak, itu sesuatu yang hebat. Jangan salah, orang bisa bertani, orang bisa berternak itu juga bisa kaya. Bahkan kaya raya sangat bisa. Mungkin kalau sekarang happeningnya kan adalah trading Pak, sekarang kayak rayanya biasanya. Ya, trading dan sebagainya ya boleh. Tapi kita kan betul-betul Indonesia ini dengan geografis yang luar biasa, ketahanan pangan. Lagi-lagi saya akan membuat percontohan kembali ke kampung saya, ke Gunung Kidul kan gitu. Saya coba bekerja sama dengan nantinya kelompok tani, gitu kan. Kelompok tani itu kita coba sediakan bibitnya, kemudian sediakan pupuknya, petani di sana menyediakan lahan kan bisa bersumber dari tanah desa gitu. Kemudian di sana juga ada BUMDes. Itu kita sinergikan bersama supaya bisa menjadi output terhadap desa itu sendiri, dan kami juga bisa menjalankan program kita bahwa memang pertanian, peternakan ini benar-benar bisa menghidupi masyarakat. Gitu. Baik. Jadi harus memberikan ya akselerasi lah. Akselerasi, siap. Nah, Mas berbicara mengenai soal Gunung Kidul ketika Mas dulu kabur dari sana gitu kan, tahun 90-an, dengan sekarang apa yang Mas lihat soal Gunung Kidul, terutama mungkin dari sisi ekonomi maupun juga mungkin kesejahteraan masyarakatnya gitu. Gunung Kidul kalau dari zaman dulu, kalau dulu zaman sekolah itu kita untuk cari lauk aja kita harus ada dulu namanya jamur selo, Mas. Cari jamur selo itu di bebatuan, kita ke tempat perbukitan, kita nyari namanya jamur selo itu di antara batu itu kita masih bisa masak kan gitu. Nah,
untuk saat ini Gunung Kidul sesuatu yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi teman-teman Pemda di sana, bagaimana mereka berjuang memajukan Gunung Kidul dari sisi infrastrukturnya, dari sisi pertanian, dari sisi peternakan, dari sisi wisatanya, itu luar biasa. Tetapi itu semua kan belum bisa menyentuh ke seluruh elemen masyarakat. Di Gunung Kidul ada namanya kasus yang betul-betul kalau membuat hati kita miris nih. Secara persentase kemarin terakhir saya baca itu sampai dengan ini bulan Februari aja sudah cukup tinggi tingkat orang gantung diri gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda gitu. Jadi itu kita turut prihatin, dan kami yang di perantauan juga pengen mengentaskan itu kan gitu, dengan cara ya bagaimana saya tidak mulu-mulu harus ke seberang ini, ya minimal saya ke tetangga saya harus ya berbagilah dalam bentuk apapun, ya kita berbagilah, mau sebulan sekali, mau berapa lama, ya tergantung ke ininya aja gitu. Siap. Nah, terkait dengan fenomena tadi Mas gantung diri, kan itu juga katanya memang di Gunung Kidul masih ada mitos yang pulung gantung itu ya. Bagaimana Anda melihat itu tentunya? Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Saya pengen juga mengentaskan namanya pulung gantung. Itu kan sebuah stigma ya. Bukunya banyak. Kemudian dari para profesor, dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi perdukunan, dari sisi ulama, semuanya mengakui bahwa ini ada. Bahkan dulu Pemda kalau nggak salah pernah membuat satgas khusus ini. Apakah sekarang lanjut atau tidak, saya juga tidak paham. Tetapi ini menjadi sesuatu menarik, dan sebenarnya ini bisa menjadi suatu potensi PAD, entah wujudnya seperti apa. Kita bisa mungkin contoh daerah lain, kayak misalkan di Ngawi, di Kalimantan, itu ada sesuatu daerah yang sifatnya stigma negatif. Kalau sekarang diviralkan lah, itu bisa jadi sesuatu yang positif. Siap. Baik. Wah, baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali tentunya selepas pariwara berikut, tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa TV, kita kembali di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Mas Solikin, dan sayang sekali memang kita sekarang masuk ke segmen terakhir. Sebetulnya masih banyak hal yang pengen saya coba bincangkan dengan beliau. Nah, tapi Mas, karena ini merupakan segmen terakhir, mungkin kita akan berbicara mengenai soal potensi Gunung Kidul yang Mas lihat saat ini. Kan tadi sudah banyak infrastruktur, pariwisata, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira untuk ke depan, selain tentunya feedback yang tadi Mas lakukan di kampung halaman dengan katakanlah memberdayakan masyarakat di sana, ada hal lainkah yang mungkin ingin coba dibangun ke depannya gitu terhadap masyarakat Gunung Kidul ini? Ya, kalau bicara Gunung Kidul tentu tidak terlepas dari geografis ya. Sudah terkenal dengan dulu tandus, tetapi dengan teknologi sekarang sumber mata air juga jauh lebih mudah. Ketika kita bicara wisata, itu sangat terdampak adanya namanya COVID. Gunung Kidul betul-betul hancur lebur lah. Nah, mungkin tidak kepikiran juga gitu kan, bahwa orang Gunung Kidul itu sifatnya adalah orang yang petarung. Kita sebut petarung lah orang Gunung Kidul itu, orang yang kuat, orang yang benar-benar ulet. Harusnya Pemda betul-betul bisa menggiring, kalau sekarang poktan ya, kelompok tani, betul-betul bisa memaksimalkan pertanian dan peternakan. Dari data yang saya baca, peternakan yang sifatnya company besar, misalkan peternakan nih, ada namanya Java, ada namanya Widodo Makmur, ada namanya Caron Pokpan, semuanya punya industri peternakan di Gunung Kidul. Itu kan secara korporat. Tetapi bagaimana kita yang di perantauan? Kita juga menyentuh ke sana. Makanya di IKG kita bentuk namanya koperasi, Koperasi Ikatan Keluarga Gunung Kidul, yang anggotanya bisa dari mana saja, asalkan orang Gunung Kidul. Disitulah saya mulai menjalin komunikasi dengan petani di sana. Kita ada kebutuhan bawang merah nih. Ternyata bawang merah di Gunung Kidul itu luar biasa. Banyak ya. Luar biasa dari sisi, kita udah cek ke lab itu. Kebetulan kita koperasi situ sudah bekerja sama dengan PT Pangan Sari Utama. PT Pangan Sari Utama itu adalah corporate yang kemarin sempat mensupport cateringnya PON Papua, gitu kan. Kemudian kita support ke sana. Nah, kita
menyampaikan kepada petani punya produk bank bagus, ya kita bawa, kita beli nih, gitu. Kita beli, ternyata memang hasilnya bagus. Baik. Cuman masalahnya Pemda saat ini belum secara menyeluruh menyentuh ke sektor itu. Artinya di situ ada potensi kan gitu. Kemudian tadi saya sampaikan, saya sudah bicara dengan beberapa pihak, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada tokoh masyarakat. Saya ingin bertani bunga. Bunga namanya bunga melati. Mindset orang Gunung Kidul ketika nanam bunga melati adalah itu rumahnya setan. Ya, saya sampaikan ke teman-teman, setan itu kalah sama duit, saya bilang. Jadi ayo kita tanam tanaman bunga melati aja. Nanti saya beli bibitnya, saya beli pupuknya, teman-teman petani di sana menanam, merawat, memanen. Nanti saya yang membeli. Gambarnya gitu. Artinya ketika wisata ambruk dengan COVID, ya sudah, pertanian dan peternakan kita dorong. Gitu. Baik. Nah, Mas, mungkin ada hal yang bisa dibagi kepada pemirsa Antv terkait dengan moto hidup yang Mas pegang gitu kan dari kecil sampai dengan sekarang sehingga mengantarkan Mas akhirnya ya berada di posisi saat ini begitu. Kira-kira apa yang bisa di share kepada pemirsa kita? Jadi kalau saya asalnya dari orang kampung, pertama jangan sekali-kali kita melupakan orang tua. Kita betul-betul harus taat kepada orang tua. Minta doanya, minta restunya. Itu dulu kita lakukan. Kemudian jangan lupa namanya berdoa. Kalau hanya berusaha terus, nggak berdoa juga nggak pas. Kita hanya berdoa terus nggak pernah berusaha juga nggak pas. Harus seimbang. Terus kemudian jadi perantau di Gunung Kidul, jangan takut untuk membangun relasi dengan teman-teman, karena dari teman-teman itulah biasanya datang potensi, datang peluang gitu. Jadi ya gabunglah ke IKG, gabunglah ke koperasi, gitu kan, karena di situ kan ada betul-betul peluang. Jangan kita memble diem aja gitu. Kayak sekarang, ya alhamdulillah saya sudah bisnis sudah jalan. Ketika akan merubah kebijakan seperti apa sih? Ya sudah, saya gabung ke partai politik kan gitu, supaya bisa mengusulkan undang-undang ini supaya bisa ada solusi. Jangan sampai kayak sekarang PBG aja nggak kelar-kelar. Udah berapa lama nih kita tidak akad, kita tidak ada pencairan dari bank. Jangan-jangan presiden juga nggak dengar nih kan gitu. Taunya tingkat direktur aja nih ini dianggap sudah selesai, padahal hampir seluruh Indonesia semuanya terkendala. Makanya jangan malu untuk masuk di dalam suatu komunitas selama komunitas itu benar. Betul. Gitu. Gambarnya seperti itulah. Iya, siap. Wah, itu dia nih pemirsa Antv ya, hal-hal yang luar biasa sekali yang tentunya bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Nah, tapi Mas berbicara mengenai soal pengalaman hidup mungkin. Tentu kan yang namanya berbisnis tidak selalu untung ya gitu kan. Bahkan kadang mungkin ada jatuhnya juga. Nah, pernah ngerasa di posisi pada saat itu mungkin Mas? Ketika saya menjadi kontraktor gitu ya, ketika menjadi kontraktor, saya pernah menjadi subkonnya sebuah BUMN. Ya waktu itu nyampe sekarang nggak dibayar kan gitu, nominalnya juga tidak sedikit gitu. Kalau untuk beli mobil Fortuner ya bisa dapat 4 kan gitu, dapat 4 kan gitu. Besar sekali berarti. Iya, tetapi ketika itu kita anggap hilang, ya udah kita harus betul-betul menganggap ya udah itu sekolah saya deh, biayanya seperti itu kan gitu. Kalau kita pikirin besok stres bisa gantung diri kan repot, kan gitu. Jadi pulung gantung nanti, itu repot kan gitu. Jadi itu anggap saja sebagai pembelajaran yang mahal kan gitu. Jadi untuk menjadi seorang sukses saya kira tidak perlu sekolah tinggi-tinggi juga. Sekolah sangat penting. Sangat penting, betul. Tapi ya namanya kita berusaha ya dari mana caranya ya kita harus bisa memaksimalkan. Itu tadi Mas ya. Jadi walaupun misalkan di sekolah kan tidak selalu ranking 1 ya. Iya. Tapi kalau sekarang dalam kehidupan kan bisa aja kita jadi ranking 1 Mas ya kalau misalkan mau berusaha. Wah, nah itu dia pemirsa Antv ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi motivasi, bisa menjadi sebuah pelajaran dari apa yang tadi sudah kita bincangkan dengan Mas Solikin. Dan terima kasih banyak sudah menyimak program Bincang Tokoh ini. Juga buat Mas Solikin, terima kasih banyak sudah menjadi bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk pemirsa Antv, jangan lupa saksikan terus program Bincang Tokoh hanya di Antv. Saya MZ Ardinata, undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.